Perjalanan kami dimulai di dalam mobil yang perlahan melaju membelah hamparan stepa Mongolia. Dari balik kaca jendela, bentangan tanah luas berwarna coklat keemasan menyatu dengan langit biru yang bersih, nyaris tanpa batas. Sesekali, sisa salju masih terlihat menempel di lereng perbukitan. Mobil berguncang halus mengikuti kontur gurun stepa, melewati jalur-jalur alami yang tidak selalu rata. Inilah awal perjalanan kami menuju rumah keluarga nomaden. Sebuah pengalaman yang membawa kami lebih dekat dengan kehidupan sederhana di tengah alam Mongolia yang terbuka. Kami tiba di area perumahan Ger. Tanpa persiapan khusus, kami pun melangkah masuk ke rumah Ger milik keluarga nomaden asli, bukan untuk wisatawan. Mereka bahkan tidak tahu kalau hari ini akan kedatangan tamu. Sebuah pertemuan spontan yang membawa kami langsung ke kehidupan nyata masyarakat Mongolia. Saya sudah di dalam Ger ini milik warga nomad. Jadi walaupun di luar dingin, tapi begitu kita masuk itu terasa hangat. Kenapa? Karena ini nih, mereka melapiskan ini dengan bulu domba. Semakin dingin di luar, mereka akan tambahkan lagi bulunya. Makanya semakin hangat. Wow. Pandangan kami kemudian tertuju ke langit-langit Ger. Di bagian tengah atap terdapat sebuah bukaan bundar yang disebut tulma. Semacam jendela langit yang bisa dibuka dan ditutup. Dari sinilah cahaya matahari masuk di siang hari, sekaligus menjadi jalur keluarnya asap dan tungku pemanas. Di dalam Ger, aktivitas pagi pun mulai berjalan. Air dibawa dari luar dan disimpan rapi di sudut ruangan, menjadi bagian penting dari kehidupan nomaden yang jauh dari jaringan air bersih. Pemilik Ger pun mempersilahkan kami masuk dan duduk di dalam. Dengan gestur sederhana namun hangat, kami diajak mengambil tempat. Sementara tuan rumah mulai menyiapkan minuman khas untuk menyambut kedatangan kami. Nah ini saya mau coba langsung, ini namanya sute chai, ini susu tapi ada garamnya jadi rasanya asin. Iya benar-benar asin, jadi kayak kita memang minum susu tapi kayak ditaburin garam gitu. I'm happy. I happy in Mongolia. So this is dry yogurt. Nice. Manis, it's sweet. It's sweet. What you call in your language? Arots. Jadi namanya arots. Ini yogurt yang dikeringkan. Urum. Krim. Ini dikasih mentega lagi dan rasanya manis. Kami melanjutkan perbincangan hangat dengan pemilik Ger, mulai dari keluarganya, makanan utama, serta keseharian mereka. Di dalam Ger, ruangannya terasa tidak terlalu besar, namun tertata fungsional. Luasnya sekitar belasan meter persegi, cukup untuk berkumpul, menerima tamu, sekaligus beristirahat. Oke, kayaknya seru banget. Jadi tapi tentu saja mereka punya suka duka ya. Keluarga di sini punya 52 sapi dan juga 42 kuda. Dan juga beberapa hewan peliharaan seperti anjing untuk menjaga. Dari luar, Ger terlihat diikat dengan tali-tali kuat yang melingkari seluruh badan rumah. Berfungsi menahan terpaan angin stepa agar bangunan tetap kokoh berdiri. Di sekelilingnya, pagar kayu sederhana membentuk area ternak sekaligus batas ruang keluarga nomaden. Tak jauh dari Ger, berdiri deretan kandang kayu sederhana. Di atas atapnya terlihat tumpukan rumput kering. Inilah persediaan pakan ternak yang dikumpulkan sejak musim hangat, lalu disimpan tinggi agar tetap kering dan aman dari hewan liar. Kandang-kandang ini menjadi tempat berlindung sapi dan kambing saat malam tiba atau ketika cuaca memburuk.
Dibangun dari batang kayu dan pagar kasar, strukturnya sederhana tapi fungsional. Disinilah kehidupan nomaden berputar, dari menyimpan pakan, merawat ternak, hingga menjaga keberlangsungan hidup keluarga di tengah alam Mongolia yang keras. Ini hati-hati karena rendah ya, jadi awas kejedut. Oke. Kita masuk. Sebagai bentuk sambutan, pemilik ger memakaikan pakaian tradisional Mongolia, dil. Sebuah ikat pinggang berwarna hijau dililitkan di pinggang, simbol kehormatan sekaligus penerimaan sebagai tamu. Potongannya panjang dengan model menyilang di bagian depan, lalu dikencangkan menggunakan sabuk kain agar rapat menahan udara dingin stepa. Jadi ini pakainya tetap banget dan makin terasa hangat. Bahan dil umumnya terbuat dari kain tebal seperti katun berlapis, wool, atau sutra yang dilapisi tambahan material hangat di bagian dalam. Untuk musim dingin, bagian dalamnya bisa diberi lapisan bulu domba agar mampu menjaga suhu tubuh, sementara versi yang lebih ringan digunakan saat cuaca hangat. Jadi ini saya sudah dipakein pakaian tradisional Mongolia. Saya lepas jaket tapi pakai ini langsung berasa hangat, dan ini diikat pinggang ini jadi semakin kencang banget. Kayak kencang banget perutnya, dan nanti kita mau foto sama orang aslinya. Dia lagi cari beltnya supaya kita sama bajunya nanti. Di momen ini kami diajak lebih dekat mengenal dil, pakaian tradisional khas Mongolia yang sudah digunakan turun-temurun oleh masyarakat nomaden. Dil sebenarnya memiliki beragam warna yang melambangkan kehangatan energi sekaligus penghormatan bagi tamu yang datang. Dil juga berfungsi sebagai pelindung masyarakat nomaden dari iklim ekstrim. Setelah mengenakan dil, kami pun diajak keluar dari ger untuk mengabadikan momen bersama. Ada Siti. Meski suhu rendah, hangat matahari dan suasana kebersamaan di sesi foto ini membuat rasa dingin seakan berkurang. Dari kesunyian di pedalaman Mongolia, kita akan kembali di keramaian Ulaanbaatar, mengunjungi pasar terbesar di sana, yaitu Narantul Market, setelah yang satu ini.